Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan kami di Global News dengan saya Najwa Tias Dan saya Umi. Di sini kami akan membahas tentang topik yang sedang hangat dibicarakan, yaitu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Benar sekali Umi, kecerdasan buatan dapat membawa perubahan bagi aspek kehidupan, mulai dari teknologi kesehatan, pendidikan, hingga otomotif. Salah satu pengembangan dari AI yang saat ini sedang dikembangkan yaitu ada di bidang diagnosis medis. Teknologi ini bisa mendeteksi penyakit dengan akurasi yang tinggi, bahkan bisa melampaui kemampuan manusia. Bukan hanya itu, di sektor pendidikan, AI mampu membantu personalisasi pembelajaran sehingga mahasiswa dapat mendapatkan materi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang artificial intelligence di kehidupan sehari-hari, mari kita saksikan video berikut ini. Video ini tentunya akan membantu menunjukkan bagaimana AI digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah videonya. Artificial Intelligence atau AI adalah suatu sistem komputer yang mampu menirukan dan melakukan tugas-tugas yang dilakukan oleh manusia. Proses yang terjadi dalam AI mencakup learning, reasoning, dan self-correction. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. AI memiliki beberapa kelebihan, yaitu diantaranya meningkatkan alur kerja manusia menjadi lebih efisien, mengurangi kesalahan manusia atau human error, membantu menghasilkan penemuan baru, menganalisis data lebih dalam dan akurat, menghasilkan keputusan yang akurat, dapat melakukan pekerjaan tanpa henti, dan mudah diduplikasi serta disebarkan. Selain memiliki kelebihan, AI juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, bergantung pada data yang diinput. Jika data tidak lengkap dan cacat, maka info yang dihasilkan menjadi biasa dan juga tidak akurat. Yang kedua, keterbatasan. AI masih belum bisa menggantikan atau menyaingi manusia secara keseluruhan. Yang ketiga, keamanan yang kurang. Karena AI juga bisa digunakan untuk kejahatan sehingga perlu bijak dalam menggunakannya. Dan yang terakhir, mengurangi lapangan pekerjaan. Komponen dasar AI yaitu yang pertama ada pembelajaran atau learning, yang kedua penalaran atau reasoning, yang ketiga pemecahan masalah atau problem solving, yang keempat ada persepsi, dan yang terakhir ada bahasa atau language. Di era digital yang berkembang pesat, mempelajari kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI menjadi hal yang penting. Dari visual assistant seperti Google Assistant, Alexa, dan juga Siri, hingga aplikasi dalam berbagai industri di mana AI berperan dalam memfasilitasi proses otomatisasi dan meningkatkan efisiensi. Namun, kepentingan mempelajari AI tidak hanya terbatas pada penerapan praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak alasan mengapa AI menjadi keterampilan yang berharga di era digital ini. Ada banyak manfaat AI, maka mempelajari AI juga memiliki banyak keuntungan dan dampak yang besar dalam berbagai bidang kehidupan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama potensi karir yang cerah, yang kedua perubahan industri, yang ketiga pengambilan keputusan yang lebih optimal, yang keempat, pengetahuan tentang etika dan juga dampak sosial, dan yang terakhir, inovasi dan juga kreasi. Kecerdasan buatan atau AI akan mengalami peningkatan pertumbuhan tahunan sebesar 37,3% dari tahun 2023 hingga tahun 2030, yang mana berdampak pada peningkatan cakupan penerapannya. Contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama ada video game, yang kedua digital marketing, yang ketiga media sosial, yang keempat online maps, dan yang terakhir translator. Dan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang bagaimana penerapan AI di kehidupan sehari-hari, kami akan menghubungi salah satu reporter kami, Dara, yang saat ini sedang berada di salah satu universitas di Karawang. Selamat siang Dara, bisa diceritakan lebih lanjut bagaimana AI digunakan dalam kehidupan sehari-hari di sana? Selamat siang Najwa dan Umi serta pemirsa di rumah. Perkenalkan, saya Dara selaku reporter dari Global News. Di sini saya sedang berada di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan saat ini saya sedang bersama dengan dua mahasiswanya. Mari kita berkenalan yuk. Baik, selamat siang. Siang Kak. Iya, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu namanya siapa dan dari jurusan mana? Saya Rona dari jurusan Gizi. Saya Raisa dari jurusan Gizi juga. Baik, menarik sekali ya. Ngomong-ngomong mengenai perkembangan teknologi nih, kan sekarang perkembangan teknologi itu berkembang dengan pesat ya, terutama kecerdasan buatan atau AI. Nah, kalau boleh tahu kalian sering gunain AI nggak dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan perkuliahan?
Iya kak, kita sering banget gunain AI atau aplikasi AI dalam kehidupan kuliahan gitu kak. Soalnya aplikasi AI itu ngebantu banget buat kita ngerjain tugas, nyari materi atau hal-hal lain yang berhubungan sama perkuliahan. Oh begitu, baik. Kalau boleh tahu aplikasi apa tuh yang sering digunain? Ada kak, kita tuh biasanya menggunakan aplikasi yang namanya Gizi Nusantara. Nah, di aplikasi ini tuh kita bisa menghitung kebutuhan asupan gizi kita, terus juga ada rekomendasi masakan sehat, terus juga kita bisa berkonsultasi mengenai masalah gizi. Wah, menarik sekali ya aplikasinya. Selain dari yang sudah disebutkan tadi, ada fitur-fitur lain lagi nggak yang di aplikasi ini? Jadi fitur-fitur lainnya tuh kayak ada telenutrition gitu kak. Jadi kita tuh bisa berkonsultasi langsung dengan ahli gizi tapi melalui aplikasi gitu kak. Ya, Baik. contohnya seperti ini Oh, kan iya. bentuk aplikasinya. Wah, kedengarannya sangat membantu sekali ya. Bagaimana aplikasi ini memudahkan kalian dalam kegiatan perkuliahan atau praktik di lapangan? Iya kak, aplikasinya memang sangat membantu. Kalau misalkan kita lagi nyusun menu buat pasien gitu, buat rencana dietnya, biasanya kita menggunakan aplikasi ini buat memastikan kalau misalkan rencana diet yang kita susun ini udah sesuai sama kebutuhannya. Terus juga kalau misalkan di praktik lapangan, biasanya kita menggunakan aplikasi ini untuk menganalisis kandungan gizi dari suatu makanan yang kita teliti ya. Oh, baik. Ternyata banyak juga ya manfaat dari aplikasi ini. Kalau boleh tahu, ada kelebihan dan kekurangan juga nggak dari aplikasi ini? Sebenarnya kelebihan aplikasi ini tuh banyak dan aplikasi ini juga sangat membantu kita kak. Cuma tuh kekurangannya tuh sebenarnya ada sedikit karena aplikasi ini tuh masih kurang dalam database makanan lokalnya kak. Jadi itu tuh susah kalau misalnya kita tuh pengen mengetahui suatu kandungan gizi dari si makanan lokal, suatu makanan lokal ini gitu. Jadinya kalau misalnya kita tuh berharap aplikasi ini tuh bisa memperbarui fiturnya lagi agar menambahkan database makanan lokal. Jadinya kita tuh bisa mengetahui kandungan gizi dari berbagai makanan lokal. Oh, baik. Masukan yang sangat bagus ya. Kalau begitu, terima kasih banyak Rona dan Raisa atas waktunya. Semoga aplikasi Gizi Nusantara ini dapat berkembang dan juga bermanfaat bagi kalian ke depannya. Makasih juga. Baik. Demikian wawancara yang dapat saya laporkan. Sampai berjumpa di lain kesempatan dan saya kembalikan ke studio. Terima kasih atas informasinya. Sekian dari kami, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.